Shalom adik-adik, selamat datang di Sekolah Minggu GKT Trinity. Nah adik-adik, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan keadaan yang sehat. Tuhan boleh menyertai sepanjang malam kita. Untuk itu, memulai ibadah Sekolah Minggu kita pada pagi hari ini, kita angkat satu pujian, Selamat Pagi Tuhan. Bersyukur kalau pada saat hari ini Tuhan boleh kembali memimpin kami untuk boleh mengikuti ibadah sekolah minggu kami walaupun masih dalam keadaan online. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan, sampai dengan berakhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang di rumah masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Kalau begitu kita angkat satu pujian, Matahari Bersinar Terang. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita angkat satu pujian, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Shalom adik-adik sekolah minggu GKT Trinity, bagaimana keadaan kalian? Rosa berharap kalian sehat dan baik ketika menyaksikan rekaman sekolah minggu hari ini. Nah, hari ini Rosa akan bercerita, mengambil dari cerita Alkitab, melanjutkan pelajaran kita tentang Yakub. Rosa mau tampilkan gambarnya. Sebentar ya. Ya, nah ini dia gambarnya udah tampil. Oke, adik-adik kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kesempatan bagi kami akan lagi belajar cerita Alkitab. Kami memohon Engkau menolong kami, anak-anak-Mu, untuk dapat belajar dengan baik, sehingga kami dapat hidup menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Los akan bercerita kelanjutan dari cerita minggu lalu mengenai Yakub. Dan hari ini ceritanya adalah bagaimana Yakub itu berdamai dengan Esau, kakaknya. Kalian tahu kan apa yang terjadi dengan Yakub dan Esau sebelumnya kan? Bagaimana Yakub itu menipu Esau, lalu Yakub juga menipu ayahnya untuk mendapatkan berkat. Maaf, dan itu kemudian ternyata membuat Esau menjadi sangat marah dan benci kepada Yakub. Nah, kita tahu Yakub kan akhirnya mau kembali pulang
ke kampung halamannya, ke Kanaan untuk berjumpa dengan orang tuanya. Tapi dia harus berjumpa dengan Esau, kakaknya lebih dahulu. Kalian pernah nggak bertengkar dengan saudara kalian, entah kakak atau adiknya, sampai segitu marahnya, sampai segitu bencinya? Entah kalian yang buat salah atau saudara kalian yang buat salah, tapi begitu akhirnya kalian sangat marah dan kesal satu sama lain. Bagaimana rasanya dengan bertengkar seperti itu? Kalau berkelahi kalian menang rasanya puas, tapi kalau kalian kalah rasanya semakin benci, semakin jengkel kan. Tapi apakah itu membuat jadi semakin enak hidup bersama? Enggak juga kan? Wah, adik-adik, itu adalah kehidupan yang tidak menyenangkan. Yakub dan Esau, dua saudara yang hidup di dalam kebencian. Karena Esau begitu marah dan benci sekali kepada Yakub. Sampai-sampai dia punya niat untuk membunuh Yakub, sehingga Yakub melarikan diri. Nah, bagaimana kemudian akhirnya? Karena mereka sekarang mau bertemu, Yakub yang hendak kembali pulang. Jadi kita tahu Yakub itu mau kembali pulang, dia dari Gilead mau ke Kanaan, tapi dia harus melewati daerah Edom, di mana di situ ada kakaknya tinggal. Jadi dia harus melewati daerah di mana kakaknya tinggal dan berjumpa dengan kakaknya Esau. Dan kita tahu dari cerita minggu lalu bahwa Yakub begitu ketakutan. Bukan dia sampai membagi dua rombongannya, ngatur dulu ada rombongan beserta binatang-binatang yang dibawa kepada Esau untuk diserahkan kepada Esau sebagai itikat untuk berdamai. Karena memang Yakub begitu takut sekali berjumpa dengan Esau. Dan tapi kita tahu kan bahwa akhirnya di malam itu Yakub bergulat dengan seorang malaikat dan dia menang, lalu Tuhan memberkati Yakub. Nah, apa yang terjadi kemudian akhirnya adik-adik? Yakub pun kemudian mempersiapkan segala sesuatu. Dia juga mengutus hambanya untuk menjumpai Esau kakaknya, memberitahu bahwa dia akan berjumpa, ingin berjumpa dengan kakaknya Esau. Lalu adik-adik akhirnya, singkat cerita, kembalilah hamba yang diutus Yakub itu, dan kemudian mereka memberitahu kepada Yakub bahwa Esau datang kemari. Esau datang, tapi dia tidak sendiri, tuanku. Dia datang dengan 400 orang. Wah, itu jumlah yang sangat banyak. Kalian pernah melihat jumlah orang banyak sejumlah 400? Berapa banyak yang kalian pernah lihat? Kalau di kelas mungkin satu kelas kalian bisa 20, mungkin paling banyak 40 orang. Tapi ini 400. Wah, lo saja jarang sekali melihat rombongan sebanyak itu. Rombongan yang paling banyak ya mungkin 20, 30 itu pun sudah banyak sekali. Apalagi ini 400 orang datang bersama-sama Esau untuk menjumpai Yakub. Tapi kan kita tahu Yakub disertai Allah. Sehingga akhirnya dia pun datang menjemput, menyambut kakaknya yang datang kepada dia. Lalu apa yang dilakukan oleh Yakub, adik-adik? Yakub akhirnya menyambut Esau, kakaknya itu. Dan di hadapan Esau, dia sujud untuk meminta maaf. Dia merendahkan dirinya, dia sujud, kemudian menyatakan, minta maaf, aku minta maaf, aku minta maaf. Karena mengakui kesalahan atau perbuatan jahat yang telah dia lakukan yang membuat Esau benci kepada dirinya. Dia sungguh-sungguh menyesali akan apa yang dia lakukan kepada Esau. Yakub sungguh-sungguh meminta maaf. Adik-adik, Roso pikir ini kan bukan tindakan yang mudah ya, untuk mau berdamai, untuk mau meminta maaf gitu ya. Kadang kita masih suka membela diri kan. Enggak, ngapain saya minta maaf? Saya yang benar, dia yang salah. Tapi kita lihat bagaimana Yakub mengakui kesalahannya. Dan dia datang di hadapan kakaknya, ingin berdamai dan menunjukkannya dengan meminta maaf kepada kakaknya. Wah, adik-adik itu sungguh sebuah sikap yang baik kalau saya pikir. Lalu apa yang terjadi? Maka Esau pun turun, lalu menjumpai Yakub, lalu memeluk adiknya itu. Mereka bersuka cita, Alkitab pun mencatat juga mereka menangis, tapi menangis bukan karena sedih. Mereka menangis karena bagaimana sekarang mereka bisa saling lagi mengasihi. Setelah sekian lama mereka tidak berjumpa dan tidak saling mengasihi. Sekarang mereka bisa saling mengasihi di dalam perjumpaan itu. Saling memeluk, saling bercerita, saling merangkul, saling mengampuni, saling menyayangi. Dan
kita tahu adik-adik bahwa Esau itu kan adalah orang yang keras. Tapi Esau yang hatinya penuh dengan kebencian itu ternyata diubah oleh Tuhan. Tuhan mengubah hati Esau yang keras dan penuh kebencian sehingga dia mau mengampuni adiknya Yakub. Jadi kita tahu ya bahwa di dalam peristiwa yang penting ini ternyata ada Tuhan yang berkarya. Tuhan yang boleh menolong Yakub sehingga dia boleh tiba dengan selamat berjumpa dengan kakaknya. Tuhan yang boleh melindungi Yakub sehingga ketika dia berjumpa dengan Esau, mereka berdua berjumpa dengan baik, saling memaafkan, saling mengasihi. Mengapa semua itu bisa terjadi? Kenapa kebencian yang tadi begitu kuat sekarang dikalahkan? Hanya bisa terjadi karena Tuhan yang berkarya pada diri kedua saudara ini. Wah, sungguh indah ya karya Tuhan membentuk Yakub, sungguh indah juga karya Tuhan membentuk Esau. Lalu kemudian adik-adik, Esau pun diajak oleh Yakub untuk berjumpa dengan keluarganya. Diperkenalkanlah istri-istrinya Rahel dan Lea, diperkenalkanlah oleh Yakub kepada Esau, anak-anak Yakub, keponakan-keponakan dari Esau. Dan saling berkumpul mereka, saling bercerita, sebuah keluarga yang sudah saling mengampuni. Sungguh indah ya, kalau bisa hidup bersama-sama dengan damai. Dan sungguh itu semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Maka akhirnya Esau pun kemudian mengajak Yakub, ayo kalau gitu kita pulang sama-sama, mari kita jalan sama-sama pulang. Cuma ya akhirnya Yakub meminta maaf adik-adik karena gak apa-apa, Esau kakakku engkau duluan pulang karena rombonganku juga cukup banyak dan binatang-binatang yang kubawa juga ada yang sedang menyusui sehingga akhirnya mereka tidak bisa berjalan cepat seperti kalian. Jadi silahkan duluan, nanti kita akan berjumpa di tempatmu, kata Yakub kepada Esau. Tapi kami akan mengikuti kalian berjalan dari belakang perlahan-lahan, karena rombongan ini cukup banyak. Maka akhirnya adik-adik, perjumpaan itu pun berakhir, tapi berakhir dengan sukacita. Esau pulang duluan dengan rombongan yang sejumlah 400 orang itu. Lalu Yakub sekeluarga mempersiapkan diri, melanjutkan perjalanan mereka, berjalan di belakang rombongan Esau. Mereka menyusul perlahan-lahan. Tapi semua bahagia. Hari itu hari yang begitu tadinya ditakutkan, dikhawatirkan, tapi ternyata menjadi hari yang penuh kebahagiaan dan sukacita oleh karena Tuhan yang berkarya mendamaikan kedua saudara ini. Maka adik-adik apa yang terjadi kemudian? Yakub pun bersyukur kepada Tuhan, lalu dia mendirikan mezbah bagi Allah. Karena dia tahu Tuhan yang telah menolong dan melindungi dia. Di situ dia ungkapkan rasa syukurnya dengan membangun mezbah itu. Bersyukur karena Tuhan yang boleh melindungi dia di sepanjang perjalanan hidupnya hingga saat ini. Ketika ada bahaya, ketika kondisi susah, Tuhan menyertai dan menolong dia. Mengapa demikian? Karena kita ingat, Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia kepada janjinya. Dia yang telah berjanji kepada neneknya Yakub, yaitu Abraham, kemudian janji itu diwariskan kepada Ishak, ayahnya Yakub, dan kemudian diturunkan kepada Yakub. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang setia kepada janjinya. Dan itu yang nampak bagaimana Tuhan menyatakan kesetiaannya dengan menjaga dan memelihara Yakub. Meskipun kita tahu dia awalnya adalah bukan orang yang baik, tapi Tuhan yang menolong dia. Mengapa bisa demikian? Karena anugerah Tuhan saja. Disitulah Yakub melihat dan mengingat kemurahan Tuhan dalam hidupnya dan dia bersyukur. Adik-adik, Roso ingin menanyakan apa sebenarnya dengan cerita ini? Bahwa Tuhan itu begitu baik dan akan terus berkarya dalam kehidupan anak-anaknya. Dia akan tuntun kita ketika kita hidup bermusuhan, dia akan bentuk kita agar kita bisa hidup berdamai dengan orang yang kita tadinya benci. Dia akan membimbing kita, dia akan mengarahkan hidup kita, melindungi kita, karena dia adalah Allah yang setia juga pada janjinya ketika dia berjanji memelihara. Maka lihatlah gambaran ini. Ketika kalian lihat apa yang kalian rasakan. Sebuah
kehangatan, sebuah sukacita yang nampak dari pancaran muka dari dua bersaudara ini kan. Maka belajarlah untuk hidup damai satu sama lain. Ya, kadang dalam hidup bersama kita bisa bertengkar, berbeda pendapat, bisa akhirnya saling membenci, tapi segera selesaikan. Karena hidup seperti itu di dalam kemusuhan sama sekali tidak menyenangkan. Belajar taat apa yang pada Tuhan mau ya dalam kehidupan kita. Untuk hidup damai dengan semua orang. Minta Tuhan tolong sekalipun tidak mudah. Jika engkau salah, akui kesalahanmu dan perbaiki. Meminta maaf kepada orang yang kau sakiti hatinya. Jangan membela diri, jangan ngeles, tapi perbaiki diri kita. Dan jangan khawatir, minta ampun sama Tuhan dan Tuhan pasti akan menolong kita untuk memperbaiki diri kita. Nah, ayat hafalan hari ini adik-adik terambil dari Ibrani 12 ayat 14. Saya bacakan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Sekali lagi ya, Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Saya pikir ini jelas ayat hafalannya ya, mengingatkan kita bahwa mari kita berusaha untuk hidup damai dengan semua orang. Agar kita bisa hidup, menyatakan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Dan jangan lupa, ada Tuhan yang menyertai dan akan menolong kita untuk mengupayakan itu. Mari kita berdoa ya. Bapa di surga, kami berterima kasih ketika boleh melihat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam kehidupan Yakub. Engkau yang boleh menolong dan menuntun dia di sepanjang hidupnya. Engkau yang boleh membentuk dia di dalam perjalanan hidupnya. Sehingga dia pun belajar menjadi pribadi yang baik untuk mengakui kesalahannya. Dan engkau yang boleh berkarya sehingga terjadi perdamaian antara dia dan Esau. Kami pun juga rindu ya Allah, engkau tuntun, engkau bentuk, sehingga kehidupan kami dapat menjadi hidup yang membawa damai kepada orang-orang sekitar kami. Dan kiranya engkau juga tolong tuntun dan bentuk kami ya Allah, sehingga kami yang mungkin tadinya memiliki benci, kemarahan kepada saudara kami atau teman kami boleh dapat sekarang belajar untuk hidup damai, saling mengasihi dan saling mengampuni di dalam cinta kasih-Mu. Ya Allah, Engkau adalah Allah yang telah lebih dahulu mengasihi dan mencintai kami. Karena itu tolong kami anak-anak-Mu untuk juga dapat hidup menyatakan cinta-Mu dan kasih-Mu yang telah kami terima kepada orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, hari ini Bose berakhir menceritakan, kiranya ini cerita hari ini boleh kalian saksikan, boleh kalian dengarkan dan pelajari dengan baik. Dadah, sampai jumpa pada cerita berikutnya.